Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menyeringai dan berkata pada para tetua keluarga Murong yang sudah terkena mata Dewa Hongmeng, cepat habisi mereka bertiga dengan cara apapun. Ratusan tetua mengeluarkan senjata mereka dan bersiap menyerang Murong Gudao, Murong Kan, dan Murong Seng. Pada saat ini, Song Wuxiao dengan cepat mengambil Gongsun Ruoxi dan memasuki pagoda suci. Tangan Tanyun melambai dan menyegel kolam spiritual milik Murong Sisi. Kemudian, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Murong Sisi yang lemah ke dalam pagoda suci lantai 12. Pada saat ini, kera iblis, Moer, singa naga emas, Shen Subing, Toba Yinging, dan Nanggong Yukin terbang keluar dari pagoda. Kemudian, Tanyun membuat pagoda mengecil kembali. Murong Seng mengeluarkan kekuatan spiritual yang menyelimuti para tetua. Ketika para tetua menjadi sadar kembali, kera iblis memegang tongkatnya dan mengayunkannya ke arah para tetua. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tetua berhasil dihabisi. Tanyun berteriak, "Kera tua, kamu mundurlah." Sosok Tanyun melintas dan muncul di depan kera iblis, dan telapak tangan kanannya didorong ke udara. Segera, api Hongmeng menyembur keluar dari telapak tangan kanan Tanyun dan melahap para tetua yang berada di alam janin. Jeritan-jeritan terdengar. Lebih dari 50 tetua yang tidak punya waktu untuk melarikan diri langsung terbakar habis. Murong Seng yang paling kuat segera melesat ke arah Tanyun. Tanyun mencekik Murong Ningkang dengan tangan kirinya. Lalu dia berkata, "Kamu berhenti." Mendengarkan hal itu, Murong Seng, Murong Kan, dan Murong Gudao berhenti. Murong Gudao menatap kera iblis di belakang Tanyun dengan mata merah. Lalu dia berkata dengan tegas, "Kera iblis ada di sini. Apakah kamu Tanyun?" Tanyun merobek alis dan janggut panjang di wajahnya dengan tangan kanannya. Lalu dia berkata, "Ya, ini aku." Murong Ningkang yang dicekik berkata, "Ayah, tolong selamatkan aku." Murong Gudao berkata, "Anakku, untuk tujuan besar keluarga Murong, aku harus mengorbankan dirimu." Murong Ningkang putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan begitu kejam. Tanyun merobek alis dan janggut panjang di wajahnya dengan tangan kanannya. Lalu dia berkata, "Ya, ini aku." Murong Ningkang yang dicekik berkata, "Ayah, tolong selamatkan aku." Murong Gudao berkata, "Anakku, untuk tujuan besar keluarga Murong, aku harus mengorbankan dirimu." Murong Ningkang putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan begitu kejam. Murong Gudao berkata, "Nak, jangan khawatir. Ayah, kakek, dan leluhurmu pasti akan membalaskan dendammu." Setelah Murong Gudao berkata seperti itu, dia menatap Murong Kan dan Murong Seng. Murong Seng berkata dengan marah, "Aku di sini untuk melawan kera iblis. Hanner dan Gudao akan menghabisi yang lainnya." Kera iblis mengeluarkan kekuatan spiritual dari tubuhnya. Kera iblis meraung dengan marah. Dia bergegas keluar dari gua dan mengayunkan tongkatnya untuk menyerang Murong Seng. Singa naga emas berkata, "Adikku Moer, ayo serang mereka." Singa naga emas setinggi 800 kaki dan Moer dengan panjang lebih dari 2000 kaki. Mereka memancarkan aura periode awal tingkat ke-10. Mereka bergegas keluar dari gua dan menyerang Murong Kan. Murong Kan langsung tercengang dan pergi ke ruang terbuka. Di sisi lain, tubuh Tanyun melonjak hingga 200 kaki. Setelah dia mencekik Murong Ningkang sampai mati dengan tangan kirinya, dia bersama dengan Shen Subing, Toba Yinging, dan Nanggong Yukin bergegas keluar dari gua. Nanggong Yukin segera mengeluarkan pedang Dewa Hong Huang. Meskipun dia hanya berada di alam janin tingkat ke-7, tetapi setelah menggunakan teknik pedang Dewa Hong Huang, dia juga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang di alam eklusion tingkat ketiga. Shen Subing secara alami juga memilikinya. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia menatap Toba Yinging dan berkata,
Kamu memimpin semua orang untuk mengepung dan menghabisi para tetua dari keluarga Murong. Setelah berbicara, Tanyun berkata dengan tajam, semua orang yang ada di dalam pagoda, ayo serang musuh. 8 raja monster dan lebih dari 100 orang kuat terbang keluar dari pagoda suci dan mengikuti Toba Yingying menuju ke langit. Pada saat ini Muronggudo berdiri di udara. Dia memegang pedang abadi tingkat atas. Dia menatap Shen Shubing, Nanggong Yukin dan Tanyun yang terbang ke arahnya. Lalu dia berkata, semua tetua keluarga Murong, patuhi perintahku. Hindarilah pertarungan dengan orang-orang dari sekte suci Huangfu. Ketika kepala ini telah menghancurkan Tanyun dan 2 orang lainnya, aku akan membantu kalian. Lebih dari 40 tetua keluarga Murong, mereka menyebar di lembah bunga. Toba Yingying memegang pedang di tangan kanannya. Dia terbang melintasi ribuan mil jauhnya dan menghabisi tetua di alam janin tingkat ke-8. Muronggudo menatap dingin pada Tanyun, Shen Shubing dan Nanggong Yukin. Lalu dia meraung, Tanyun, kepala keluarga ini bersumpah bahwa ketika aku menghancurkanmu, aku akan menghabisi semua orang di alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Huangfu. Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Kemudian dia mengirim transmisi suara pada Shen Shubing dan Nanggong Yukin. Bantu aku menahannya selama 3 napas. Setelah transmisi suara, Shen Shubing menggunakan penghalang dewa. Tiba-tiba, ruang dengan radius 13.000 mil bergejolak. Penghalang dewa menyelimuti Tanyun, Nanggong Yukin dan Muronggudo. Di dalam penghalang dewa, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat bergabung. Tiba-tiba, ruang di dalamnya menjadi lebar. Muronggudo berkata, 3 anak kecil, kepala keluarga ini memberitahu kalian bahwa di hadapan kekuatanku, perjuangan kalian akan sia-sia. Kekuatan abadi angin dan guntur melonjak keluar dari tubuh Muronggudo. Shen Shubing memegang pedang dengan atribut ruang dan waktu. Kemudian, dia berkata dengan dingin, bentuk ketiga teknik pedang suci ruang dan waktu, yaitu pedang 1000 ruang dan waktu. Shen Shubing memutar pergelangan tangannya. Tiba-tiba, area dalam jarak 100 mil di sekitar Muronggudo bergetar hebat. 1000 cahaya pedang yang terbuat dari domain ruang dan waktu melesat menuju Muronggudo. Muronggudo berkata, aku tidak takut pada orang di alam eklusion tingkat ke-5. Jadi tidak mungkin aku takut pada 3 semut seperti kalian. Segera 1000 angin dan guntur seperti ular sanca raksasa menyembur keluar dari tubuh Muronggudo dan menelan cahaya pedang milik Shen Shubing. Dalam suara ledakan yang memekakan telinga, 1000 cahaya pedang meledak. Aura kuno keluar dari tubuh Nanggong Yukin. Segera, auranya meningkat pesat dan menyebabkan ruang di sekitar runtuh. Segera setelah itu, kekuatan dari domain kuno mengelilinginya seperti seekor naga. Nanggong Yukin mengayunkan tangan kirinya di depan dadanya dengan kecepatan ekstrim, sementara tangan kanannya memegang pedang. Nanggong Yukin berkata, teknik pedang dewa Hong Huang menghancurkan langit. Kemudian, Nanggong Yukin mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang putih yang panjangnya ribuan kaki melesat keluar dan menukik ke bawah sambil membuat ruang di sekitarnya bergetar. Cahaya pedang dipenuhi dengan aura kuno yang kuat, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Karena cahaya pedang berada di penghalang dewa, kecepatan cahaya pedang meningkat 10 kali lipat. Muronggudo tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia memegang pedang dengan atribut angin dan guntur. Dia naik ke langit dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang dengan kekuatan angin dan guntur membumbung ke langit dan menabrak cahaya pedang yang memancarkan aura kuno. Suara keras bergema dari langit. Cahaya pedang angin dan guntur menghancurkan cahaya pedang kuno. Kemudian, cahaya angin dan guntur melesat ke arah Nanggong Yukin. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Nanggong Yukin tidak dapat melarikan diri. Pada saat kritis ini, Shen Shubing menggunakan teknik ilusi ruang dan waktu. Shen Shubing tiba-tiba menjadi transparan. Dia muncul di belakang Nanggong Yukin dan mendorong Nanggong Yukin dengan kedua tangan.
Tapi Sen Subing tidak bisa menghindar tepat waktu dan akhirnya tertebas cahaya pedang di bahunya. Kemudian Sen Subing dan Nanggong Yukin dengan cepat melarikan diri ribuan mil jauhnya. Kedua gadis itu dapat merasakan bahwa Murong Gudao di alam eklusion tingkat ketiga memang memiliki kemampuan yang setara dengan alam eklusion tingkat kelima. Dengan suara keras, kekuatan angin dan guntur yang dilepaskan oleh Murong Gudao menghantam penghalang dewa dan akhirnya runtuh. Murong Gudao berteriak dengan marah dan mengejar kedua gadis itu dengan pedangnya. Tanyun yang awalnya berencana untuk mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng, dia langsung melesat. Dia memegang Sen Subing di tangan kirinya dan Nanggong Yukin di tangan kanannya. Kemudian membawa kedua gadis itu ke arah singa naga emas. Karena Tanyun tahu bahwa dengan kekuatan Sen Subing dan Nanggong Yukin, mereka dapat bersaing dengan orang di alam eklusion tingkat keempat biasa. Tetapi sama sekali tidak ada peluang untuk menang melawan Murong Gudao yang kekuatannya sebanding dengan alam eklusion tingkat kelima. Tubuh Murong Gudao mengeluarkan kekuatan abadi angin dan guntur. Pada saat ini di udara 50.000 mil jauhnya, singa naga emas dan Moer mendesak Murongkan. Jika situasi seperti itu terus berlanjut, Murongkan pasti akan mati. Tepat ketika singa naga emas dan Moer sedang mengepung Murongkan, tiba-tiba suara kecemasan terdengar. Biarkan aku, Subing dan Yukin yang menghadapi Murongkan. Kalian berdua melawan kepala keluarga Murong. Tanyun sombong. Dengan kekuatan dua master itu, mereka bisa seimbang dengan Murong Gudao. Setelah singa naga emas menjawab, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Adikku Moer, mari kita habisi kepala keluarga Murong bersama-sama." Moer yang panjangnya lebih dari 2000 kaki berbalik dan melewati Tanyun. Dia bergegas menuju Murong Gudao. Pada saat ini, Murongkan melihat bahwa dua monster yang mengepungnya digantikan oleh Tanyun dan Sen Subing di alam janin tingkat 8, serta Nanggong Yukin di alam janin tingkat ke-7. Wajah tuanya menjadi tersenyum. Murongkan berkata, "Orang tua ini tidak bisa mengalahkan singa dan naga di periode awal tingkat ke-10, tetapi aku bisa menghabisi semut seperti kalian bertiga. Tanyun, terutama kamu yang telah menghabisi cucu lelakiku. Aku ingin kalian semua mati." Murongkan dipenuhi dengan kekuatan abadi emas, kayu, air, dan api. Dia memegang tombak dan melesat ke arah Tanyun. Tanyun berkata, "Subing dan Yukin, tahan dia." Segera, kedua gadis itu mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Tanyun berkata, "Formasi pedang Dewa Hongmeng." Segera, 11 pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, ruang, waktu, kematian, dan cahaya muncul dari cincin Kiang Kun Tanyun dan membentuk formasi pedang Dewa Hongmeng. Murongkan berkata dengan nada mendominasi, "Bahkan jika formasi pedang ini kuat, tetapi orang yang membuatnya hanya di alam janin tingkat ke-8. Kalian bertiga semut bukan lawanku." Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum dan berkata dengan tatapan muram, "Penjara kayu." Kemudian Tanyun bergumam lagi, "Jurang kematian, gelombang ruang." Dalam sekejap, suara siulan yang keras datang dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Kekuatan spiritual beratribut kayu, seperti ular piton raksasa, muncul dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Kemudian, kekuatan kayu itu terjalin menjadi tangan raksasa dan menjengkram Murongkan. Murongkan berkata, "Sungguh kekuatan kayu yang kuat." Murongkan menjadi pucat karena terkejut. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia khawatir tubuhnya akan hancur. Tubuh Murongkan mengeluarkan kekuatan abadi emas, kayu, air, dan api yang menghantam tangan raksasa. Segera, tangan raksasa yang terkepal mulai membengkak. Setelah Murongkan mendapat kembali kebebasannya, dia memegang pedang dan melesatkan cahaya pedang. Murongkan tertawa dan berkata, "Tanyun, dengan kemampuanmu, tidak mungkin bisa mengalahkan lelaki tua ini." Tawa Murongkan tiba-tiba berhenti. Sebuah titik hitam muncul di atas kepala Murongkan,
lalu berubah menjadi pusaran setinggi 100.000 kaki dan melahap dia di dalamnya. Pusaran hitam itu sedalam jurang. Dalam pusaran seperti jurang, ada pedang-pedang kematian yang panjangnya 100 kaki. Murongkan menjerit meskipun dia bisa menghancurkan pedang kematian, tetapi jumlahnya terlalu banyak, jadi tubuhnya tersayat-sayat. Meskipun Murongkan tampak mengerikan, tapi untungnya dia melindungi titik vitalnya dan tidak ada cedera fatal. Murongkan mengeluarkan kekuatan abadi 4 atribut dan dialirkan pada pedang di tangan kanannya. Murongkan melesatkan ratusan cahaya pedang tanpa henti untuk menebas dan menghancurkan pedang kematian yang bergegas ke arahnya. Murongkan layak menjadi orang di alam eklosion tingkat ketiga dan setara dengan alam eklosion tingkat keempat. Ketika dia terluka, dia berhasil menghancurkan jurang kematian. Murongkan bergegas keluar, wajahnya mengerikan ketika dia berpikir bahwa teknik Tanyun telah dihancurkan oleh dirinya. Tetapi tiba-tiba, sebuah adegan yang mengejutkan terjadi lagi. Dia merasakan suara ombak yang datang dari belakangnya. Dan sebelum dia bisa bereaksi, dia segera ditelan oleh gelombang dibuat oleh kekuatan ruang. Murongkan yang berada di dalam gelombang ruang, dia merasakan kekuatan pengekang yang kuat datang dari segala arah yang memperlambat kecepatan geraknya sebesar 20%. Akibatnya, Tanyun, Sensubing dan Nanggong Yukin menjadi lebih cepat darinya. Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng, lalu dia berkata, "Subing, Yukin, cepat masuk ke dalam gelombang ruang dan lawan dia." Pada saat ini, Murongkan ingin melarikan diri dari gelombang ruang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sensubing menggunakan teknik pedang ruang dan waktu. Nanggong Yukin menggunakan teknik pedang Dewa Hong Ruang. Mereka berdua telah memasuki gelombang ruang. Kedua gadis itu bertarung melawan Murongkan dalam gelombang ruang. Meskipun mereka berdua tidak terpengaruh sama sekali, tetapi situasi mereka terdesak. Jika hal ini terus berlanjut, kedua gadis itu bisa mati. Tanyun berkata, "Gelombang waktu." Tanyun tampak serius. Gelombang waktu setebal 1.500 mil turun dari langit dan menyatu dengan gelombang ruang. Tanyun adalah penguasa formasi pedang Dewa Hongmeng. Dengan satu pemikiran, Sensubing dan Nanggong Yukin tidak terpengaruh oleh gelombang waktu. Murongkan berkata, "Tanyun, kualifikasi dan bakat macam apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak atribut yang berbeda?" Tubuh Murongkan yang berada di dalam gelombang ruang dan waktu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nanggong Yukin mengambil kesempatan. Dia melesat dan muncul di sisi kiri Murongkan, lalu melesatkan serangan. Setelah Murongkan lolos dari serangan fatal Nanggong Yukin, tubuhnya yang berlumuran darah tiba-tiba bergerak ke kiri dan mencoba mengaitkan pedangnya ke arah dada Nanggong Yukin. Nanggong Yukin bergerak ke belakang sambil memegang pedang untuk memblokir. Murongkan benar-benar ingin menghabisi Nanggong Yukin, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya karena dia sudah terluka. Jika lukanya memburuk, bahkan jika dia menghabisi Nanggong Yukin, dia masih akan dikepung oleh Sensubing dan Tanyun. Setelah berlatih selama lebih dari 20.000 tahun, dia akhirnya mencapai alam eklosion tingkat ketiga. Dia benar-benar tidak ingin mati. Setelah mengambil keputusan, Murongkan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Nanggong Yukin. Dia sudah menilai bahwa Nanggong Yukin tidak sekuat Sensubing. Menurutnya, selama dia menghabisi Sensubing, dia akan mudah berurusan dengan Tanyun dan Nanggong Yukin. Jika dia tahu bahwa Tanyun lebih kuat dari Sensubing, dia pasti akan mengubah rencananya. Murongkan menyerang Sensubing dengan pedangnya. Murongkan berkata, "Tanyun, lihat saja, aku akan menghabisi wanitamu." Murongkan mencibir lagi dan lagi. Meskipun dia terluka, dia menjadi semakin berani. Tanyun tertawa. Kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir deras pada pedang pembantai Dewa Hongmeng yang ada di tangan kanannya. Pada saat ini, aura Tanyun meningkat
dan mencapai alam eklosion tingkat ketiga. Jelas, Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Merasakan aura Tanyun yang meningkat, Murongkan benar-benar kacau. Tanyun berkata, Murongkan sudah terluka setelah bertarung dengan Dato dan Moer. Lalu dia bertarung dengan kita lagi. Kekuatannya telah menurun drastis. Kalian berdua mundurlah di kedua sisi. Nanti kita akan menyerang bersama-sama. Mendengarkan hal itu, Shen Shubing berhenti bertarung dengan Murongkan. Setelah melakukan langkah ruang dan waktu, dia berbalik dan melarikan diri dari gelombang ruang dan gelombang waktu. Nanggung Yukin juga segera berbalik. Murongkan berkata, apakah kalian tidak ingin menghabisi orang tua ini? Jangan lari dariku. Murongkan tertawa marah. Matanya yang keruh menunjukkan sedikit kelicikan. Dia tiba-tiba melewati gelombang ruang dan waktu. Kecepatannya meningkat tajam ke arah langit. Lalu dia berkata, Tanyun, apakah kamu pikir dengan menggunakan teknik rahasia untuk menaikkan aura sampai alam eklosion tingkat ketiga itu membuatmu bisa melawanku? Jangan sok pintar. Orang tua ini akan membakarmu menjadi abu dan membalaskan dendam cucuku Ningkang. Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata, kamu akan segera mengerti siapa yang pintar. Setelah jeda, Tanyun meraung dalam hatinya. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut. Tiba-tiba, Tanyun mengangkat pedang pembantai Dewa Hongmeng dan mengayunkannya ke arah Murongkan yang melayang di langit. Segera, cahaya pedang Hongmeng 1000 kaki yang berisi kekuatan 11 atribut menghancurkan area 20.000 mil dan menebas ke arah Murongkan. Kecepatannya meningkat 3 kali lipat di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Murongkan berkata, cahaya pedang yang sangat cepat dan kuat. Dari auranya, teknik pedang ini memang kuat, tetapi masih tidak dapat bersaing dengan lelaki tua ini. Tidak ada keraguan bahwa Murongkan memang kuat. Dari aura teknik pedang Tanyun, dia merasa percaya diri bisa mengatasinya. Selain itu, Murongkan tahu bahwa dengan kecepatan cahaya pedang itu, mustahil baginya untuk menghindar. Tidak peduli seberapa kuat cahaya pedang itu, dia harus menghadapinya. Murongkan naik ke langit tanpa rasa takut sambil memegang pedang. Murongkan mengayunkan pedangnya. Segera, cahaya pedang yang menyilaukan dengan panjang 3000 kaki menebas ke arah cahaya pedang Hongmeng. Pedang miliknya ini mengandung kekuatan abadi emas, kayu, air, dan api yang dahsyat. Di mata Murongkan, dia jelas merasakan bahwa ketika cahaya pedang Hongmeng bertemu dengan cahaya pedangnya setinggi 3000 kaki, tiba-tiba sebuah ledakan yang sangat kuat muncul. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa aura cahaya pedang Hongmeng yang dia rasakan sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya dari cahaya pedang Hongmeng. Detik berikutnya, setelah cahaya pedang Hongmeng mengalahkan cahaya pedang milik Murongkan, cahaya pedang Hongmeng terus melaju. Murongkan sangat terkejut. Dia berteriak keras. Dia memegang pedang untuk memblokir. Dengan suara keras, pedang milik Murongkan hancur. Dia merasakan dunia berputar untuk sementara waktu. Kulit di kepalanya terkelupas dan nampak tengkoraknya yang retak. Tanyun berkata, Shubing, Yukin, ayo serang dia. Tanyun mengambil langkah dan melesat. Dia muncul di atas kepala Murongkan dan menebas Murongkan dengan pedangnya. Murongkan menghindar ke samping, tetapi seluruh telinga kiri dan lengan kirinya terpotong. Murongkan tiba-tiba berteleportasi beberapa langkah ke samping. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah Tanyun. Dalam gelombang ruang, kecepatanmu tidak secepat diriku dan kamu terluka parah. Kamu tidak bisa melawanku. Sudut mulut Tanyun membentuk lengkungan. Tangan kanannya tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan Murongkan yang sedang memegang pedang seperti kilat. Saat Murongkan meraung, pedang terbang keluar dari mulutnya dan melesat ke arah tenggorokan Tanyun. Dengan suara keras di mata ketakutan Murongkan, pedang abadi tingkat rendahnya tidak bisa menembus tenggorokan Tanyun. Murongkan berkata, Tanyun, apakah kamu manusia? Mengapa tubuhmu begitu keras? Tanyun mencibir, lehernya bergetar, dan pedang Murongkan dihancurkan. Kemudian, Tanyun mengepalkan tangannya dan merobek tangan kanan Murongkan.
Murongkan yang kehilangan dua lengannya. Dia mengeluarkan tangisan. Dia berbalik dan terbang dengan putus asa ke kiri. Dia mencoba melarikan diri dari gelombang ruang. Nanggong Yukin memegang pedang Dewa Hong Huang. Dia melesat dari sisi Murongkan dan mengainkan pedangnya. Murongkan tidak bisa mengelak, kedua lututnya dipotong oleh pedang. Shen Subing berkedip-kedip di udara dan langsung muncul di belakang Murongkan. Pedang yang jernih dan tajam menembus punggung dan jantung Murongkan. Murongkan mengeluarkan 3 suap darah berturut-turut. Dia jatuh terhuyung-huyung di udara. Dia meraung. Bahkan jika lelaki tua ini akan mati, aku harus mati bersama dengan kalian bertiga. Seluruh tubuh Murongkan membengkak dengan cepat. Tanyun terkejut dan berkata, Yukin, Subing, dia akan meledakkan kolam spiritualnya. Kalian berdua terbang ke arahku. Tubuh Tanyun melonjak setinggi 200 kaki dan terbang menuju kedua gadis itu. Ekspresi kedua gadis itu berubah dan mereka terbang di depan Tanyun. Tanyun membuka tangan kirinya untuk memegang Nanggong Yukin dan memegang Shen Subing di telapak tangan kanannya. Dia mati-matian melakukan langkah Dewa Hongmeng. Ketika Tanyun baru saja melarikan diri ribuan mil ke utara, suara ledakan keras terdengar. Penghancuran diri orang di alam eklosion tingkat ketiga sama kuatnya dengan pukulan penuh dari orang di alam eklosion tingkat keenam. Bagaimana mungkin Tanyun tidak takut? Jika melihat ke arah langit, kita akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Area dengan radius 10.000 mil tiba-tiba runtuh, berubah menjadi lubang raksasa dan berwarna hitam. Segera setelah itu, ruang besar dengan radius 10.000 mil dengan cepat menyebar ke arah Tanyun yang melarikan diri. Momentumnya menakutkan. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan sudah melarikan diri sejauh 50.000 mil bersama kedua wanitanya. Tetapi Tanyun tetap terkena ledakan. Di langit 300.000 mil jauhnya, Murong Gudo yang sedang melawan singa naga emas dan Moer. Dia berteriak dengan sedih. Murong Gudo yang kehilangan putra dan ayahnya meledak dalam kemarahan. Dia menahan kesedihannya dan bertarung sengit dengan singa naga emas dan Moer. Pada saat ini, singa naga emas memiliki beberapa luka dalam sampai ke tulang, sedangkan Moer jauh lebih parah. Sisik di seluruh tubuh Moer mengeluarkan darah. Murong Gudo juga sama. Ada 6 goresan di dada dan kakinya, serta tulangnya samar-samar terlihat. 2 monster di periode awal tingkat ke-10 dan Murong Gudo dapat dikatakan seimbang. Tanyun yang berdarah mengepalkan tangannya dan berdiri dengan bangga di langit. Pada saat ini, Tanyun terluka parah. Seluruh punggungnya hampir kehilangan daging. Tangannya yang terkepal juga retak, dan tulang-tulang dari 10 jarinya terlihat jelas. Sepanjang jalan, Tanyun terus mengepalkan tangannya untuk melindungi kedua orang yang dicintainya. Setelah Tanyun membuka tangannya perlahan, Nanggong Yukin dan Shen Subing baik-baik saja. Kedua gadis itu melihat penampilan mengerikan Tanyun. Hati mereka terasa sakit dan mengeluarkan air mata. Tanyun berkata, "Jangan menangis. Apakah kalian baik-baik saja?" Kedua gadis itu mengangguk dan menyeka air mata. Pada saat ini, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti ribuan mil jauhnya. Melalui kesadaran spiritualnya, Tanyun menemukan bahwa 3 juta mil di selatan, kera iblis yang sedikit terluka mengeluarkan kekuatan spiritual yang mengerikan. Dia mengejar Murongseng yang melarikan diri dengan panik. Jelas, kekuatan Murongseng lebih rendah daripada kera iblis. Murongseng berteriak dengan panik. "Kera iblis, kamu hanya periode awal tingkat ke-10. Mengapa kekuatanmu lebih kuat dariku?" Murongseng saat ini benar-benar kacau. Dia berpikir bahwa dengan kemampuannya yang setara dengan alam eklosion tingkat ke-6, dia dapat dengan mudah menghabisi kera iblis. Tetapi dia tidak pernah menyangka, baru bertarung selama 2 menit, dia sudah dipukuli sampai parah. Murongseng berkata, "Monster dewa ini mengerti. Kamu sama sekali bukan kera biasa." Murongseng melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia melihat bahwa hanya tersisa 15 tetua keluarga Murong yang masih hidup dan mencoba melarikan diri. Murong Gudo masih bertarung sengit dengan singa dan naga.
Murong Seng berkata, "Gudao, jika ini terus berlanjut, keluarga Murong akan hancur cepat atau lambat. Gudao, beri perintah untuk mundur." Murong Gudao juga ingin kabur, tetapi dia dikepung oleh singa naga emas dan moer. Murong Gudao terkejut sekaligus marah saat ini. Dia dikejutkan oleh kekuatan tertinggi Sekte Suci Wangfu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sekte Suci Wangfu saat ini menjadi begitu kuat. Kemarahannya karena putra dan ayahnya dihabisi oleh Tanyun. Pada saat yang sama, dia juga menyesalinya. Dia menyesali karena tidak mendengarkan perkataan putrinya, yaitu Murong Sisi. Murong Gudao berteriak keras. Semua keluarga Murong larilah. Semua tetua yang tersisa, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Lalu dia berteriak, "Semua orang Sekte Suci Wangfu, habisi keluarga Murong dan jangan melepaskan satupun." Semua orang berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Tanyun berkata lagi, "Subing Yukin, mari kita juga memburu para tetua keluarga Murong. Kalian berhati-hatilah." Sen Subing dan Nanggong Yukin memandang Tanyun, lalu mereka berkata, "Kamu terluka parah, masuklah ke dalam pagoda suci." Tanyun berkata, "Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku, aku baik-baik saja." Tubuh Tanyun yang berlumuran darah diselimuti oleh aliran spiritual keemasan pucat. Lalu dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sen Subing dan Nanggong Yukin saling memandang. Kemudian, kedua gadis itu menyebar untuk memburu para tetua keluarga Murong yang melarikan diri. Pada saat ini, Murong Seng mengetahui bahwa dengan kecepatan terbang kera iblis, dia bisa tersusul dalam waktu paling lama 1 jam. Di sisi lain, meskipun singa naga emas terluka dan kecepatan terbangnya menurun, tetapi dia tidak lebih lambat dari Murong Gudao. Setengah jam kemudian, Tanyun menyusul seorang tetua dari keluarga Murong yang berada di alam janin tingkat sempurna. Orang ini tidak lain adalah Tetua Agung Wu Qingsong. Tanyun berkata, "Orang tua, bukankah kamu ingin menghabisiku sebelumnya? Mengapa kamu saat ini melarikan diri?" Wu Qingsong menemukan Tanyun yang berjarak 100 kaki di belakangnya. Lalu dia berkata, "Kepala Sekte Tan, aku tahu aku salah. Tolong jangan habisi aku." Tanyun berkata, "Kecuali Murong Sisi, semua keluarga Murong akan dihabisi." Tanyun muncul di atas Wu Qingsong, lalu kakinya menginjak kepala Wu Qingsong. Oke guys, karena nggak ada yang traktir, kita langsung ke penutupan aja ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.